Annyeong, annyeonghaseyo 친구들. Ya, balik lagi ya kita live Instagram bersama Drakor Class. Kali ini bersama saya Dendi Agassi. Kira-kira hari ini kita mau ngobrolin apa ya? Mau ngobrolin tentang, aku tuh mau ngajak sahabat Drakor Class buat eh, kembali ke masa lalu gitu. Jadi kita hari ini bakalan ngobrolin tentang Sagek. Apa itu Sagek? Mari kita obrolin sama sahabat aku yang satu ini ya. Kita undang dulu. Drama Sagek itu adalah drama sejarah. Nah, yang uniknya ini, Sagek itu ternyata Annyeong, Haseong, Rela. Annyeong. Annyeong. Jadi kita tuh mau ngobrolin tentang Sagek ya, Rel ya. Mm-mm. Sagek tuh apa sih sebenarnya? Sagek itu drama yang berlatar belakang sejarah ya. Jadi bisa dimulai dari eranya dinasti-dinasti kerajaan, tapi juga kalau di masa pendudukan Jepang itu juga masih bisa sih disebut Sagek. Dan Oke. produknya bisa drama, bisa film, bisa hal-hal yang lain gitu. Jadi nggak cuma ada drakor doang, tapi juga film juga masuk Sagek. Oke, itu tadi sahabat Drakor Kelas siapa di sini yang nonton Sagek juga. Asik. Soalnya drama Sagek ini dari tahun ke tahun selalu ada ya, Rel ya. Dan seru-seru sih. Jadi Ada. Uh-uh. pertama kali aku tuh nonton Sagek, sebenarnya aku tuh nggak tertarik sama Sagek awalnya. Soalnya kan kayak terlalu serius gitu loh. Jadi Mm. pertama kali nonton Sagek, terus tiba-tiba ternyata meninggalkan apa namanya Menghilangkan luka. berbekas meninggalkan luka dan meninggalkan kenangan yang tidak terlupakan sampai sekarang Yeah. pemainnya juga masih sangat mengingat drama itu ya. Sepertinya sahabat Drakor Class sudah bisa nebak sih ke arah mana ini obrolan kita. Itu coba Iya. Rela, kalau misalnya kita nonton Sagek nih, Mm-mm. eh biasanya bisa nggak sih kita sekali lihat tahu gitu, ternyata drama Mm-mm. ini ada di eranya ini gitu. Itu biasanya dilihat dari mana? Biasanya dilihat dari baju ya. Yang paling kelihatan sih sebenarnya baju cewek-ceweknya. Kayak waktu di Moon Embracing the Sun itu bajunya dominan warna merah, hitam, terus yang apa sih gemerlap-gemerlap lebih colorful gitu. Sedangkan kalau misalnya di drakor yang eranya Sila itu warna-warnanya lebih soft. Terus si apa depannya itu baju depannya itu dia Ya yang lebih di apa ya? lingkaran itu. Ada ke bawah gitu. Apa ya bahasanya ya? Oh, bener-bener. Jadi kan kalau misalnya hanbok biasa itu kan di dada ya, di dada ada potongan di Oh, dada kan. mm-mm, mm-mm. Nah, kalau kalau di sila itu kan ke bawah dia, jadi kayak tunik gitu. Heeh. Oh, jadi lebih Itu yang paling lebih lebih loose apa gitu sih? ya. Mm-mm. Itu yang kalau yang cewek sih lebih kelihatan gitu. Kalau yang cowok kayaknya lebih banyak jadi dia tiap momen ganti kostum, tiap momen jadi kostum. Jadi emang agak-agak sulit sih ngebedainnya kalau aku ya. Mungkin nggak tahu kalau lain di Cinggu mungkin yang lebih banyak nonton saga lebih bisa mengenal gitu. Cuma kalau yang cowok emang rada-rada kayak gitu-gitu aja gitu. Kalau Raja bajunya warna merah gitu kan. Tapi Wangsu hitam. Iya, itu dia. Kadang-kadang Tapi dia Wangsu warnanya hitam merah hitam selalu. gitu kan. Nggak jarang kayak Bener-bener. kayak yang sekarang Warna-warni si gitu ya. Miss kayak sekarang Mister Mister Queen itu Queen. dia tiba-tiba warna ungu gitu kan. Baru baru jarang-jarang gitu apa Raja pakai baju warna ungu gitu. Hah? Bener-bener. Iya. Tapi aku tuh paling seneng kalau baju tuh di My Sassy Girl sih. Jadi di situ tuh Lucu-lucu ya. warnanya tuh bisa jreng gitu loh. Mm-mm. Jadi waktu Iya. si Gong Junimnya pertama kali keluar aja udah Mm-mm. beda bajunya. Jadi dia tuh ceritanya kan nyamar gitu, nyamar buat keluar Mm-mm. dari kerajaan. Kalau dia sebagai ratu pasti nggak bisa berkeliaran dong, pasti dianggap Iya. perempuan tuh harus di istana gitu. Nah waktu dia Mm-mm. pakai baju keluarnya aja warnanya udah yang pink, biru, dia warna-warna pastel Mm-mm. yang cerang benderang gitu. Tapi Mm-mm. beda feel ya kalau pas di dramanya Wangsul, dramanya Do itu
100 Day Prince itu Days ya. My Prince, Heeh. Itu kayaknya 100 Days My lebih Prince. lebih kelam, lebih gitu-gitu ya. Iya, Wah, itu atau mungkin mau bawaan ratunya juga ratu yang malang iya. ya di situ. Jadi dia Jadi anu. karena kan si ceweknya tuh siapa nama Nam Ji Hyunnya juga kan lebih banyak berperan sebagai orang desa gitu kan. Jadi bajunya baju rakyat gitu. Dibanding dia pakai baju bangsawan lebih sering kelihatan in frame dia pakai baju orang desa yang which is apa sih warnanya warna-warna buluk gitu ya. Kelam, warna buruk pun. Warna-warna kayak warna rakyat jelata lah gitu kalau pada saat itu. Biasanya kalau misalnya nonton Sagek tuh yang dilihat apanya, Rel? Tertariknya tuh apa sih kesan awalnya tuh gimana? Misalnya kayak, oh ternyata ini oke nih, ayo kita lanjutin. Itu bener-bener berdasarkan sejarah. Maksudnya nonton sambil baca sejarahnya atau ya udah diikutin aja alurnya Oh gitu. iya. Biasanya kalau aku sendiri karena memang apa ya, emang punya ada latar belakang nggak sih, jadi kan aku kuliah juga sedikit banyak mempelajari soal regional studies, jadi banyak yang apa recall, oh iya waktu itu bahwa perpolitikan pada saat itu tuh begini begini begini, pemerintahan tuh begini begini begini, jadi emang kalau buat aku sendiri sih menarik untuk mengingat kembali gitu pelajaran-pelajaran zaman kuliah kayak gitu. Relate ya. Jadi kalau aku sih memang nggak cuma nonton doang, karena kalau segi cerita Sagek itu ya nggak jauh-jauh dari cinta segitiga, terus perebutan kekuasaan, Kakak. terus pokoknya tragis lah, pokoknya harus ada yang mati gitu kan. Sebenarnya Harus ada yang bisa dikorbankan lah buat. ada, iya karakter Sagek itu kelihatan lah gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kita mau ngulik lebih banyak lagi itu banyak banget gitu yang bisa dicari tahu Oke. gitu Len. Terus biasanya kalau aku sambil Mm, nonton sambil sambil baca. Soalnya pas mm-mm. episode 1, 2 itu kan biasanya kelihatan tuh dramanya mesti mulai muncul masalah gitu. Biasanya aku sudah mulai Mm-mm. mencari tahu karena itu bakalan bawa mood ke berikutnya gitu. Kadang-kadang awal-awalnya suka yang Hmm. kok rajanya gini sih, kok rajanya gitu gitu. Itu tuh terpengaruh dari zamannya gitu. Jadi biasanya sambil Oh nonton ya. episode 1, 2 terus dicari ini nama rajanya beneran ada nggak sih gitu. Iya, iya, benar-benar. Jadi Antagonisnya setelah kan nggak jauh-jauh juga tuh. Kalau nggak uh-uh. Dewang, Debbie Mama, kalau nggak itu misalkan seseorang apa pejabat gitu kan nggak Iya, jauh-jauh kan. Antagonisnya antara yang gitu-gitu lah intinya. Di nggak menterinya tiba atau keluarganya gitu ya. nggak tiba-tiba siapa gitu yang someone foreign nggak gitu tapi kelihatan lah yang jahat siapa yang baiknya siapa, lebih Betul betul. hitam putihnya kelihatan gitu kalau Hitam Sage putihnya gitu. kelihatan. Sip sip. Mm-mm. Abis gitu Rel, kalau misalnya nih kita kan nonton Sagek nih. Biasanya Mm-mm. apa sih yang bisa dijadiin bahan tulisan gitu? Banyak ya Len, selain review ya pastinya ya. Kalau review mah banyak lah yang udah Review. jago gitu. Uh, Kalau yang kalau unik apa aku yang sih ya unik? bisa mulai pemilih apa warna-warna baju gitu kayak tadi kan, terus budaya apa sih, kan ada suka ada ritual-ritual itu tuh kalau di saga gitu kan, misalkan apa pemanggilan hujan atau sembahyang di anu tuh ada beda-beda cara cara hormat ke apa Rajanya. ke permaisuri ke Mm-mm. kayak gitu kan beda-beda cara hormatnya, terus apa ya banyak lah sebenarnya dari yang paling kecil-kecil gitu sampai secara cerita keseluruhan itu banyak yang bisa dicari, faktanya juga banyak. Ya itu Jadi tadi bisa kayak banyak yang di breakdown ya, jadi tulisan. Kayak itu tulisan raja tuh terbaru kita beneran ya. ada nggak? Iya Bener. bener. Itu Baru Rela loh yang yang nulis. kemarin. Mm-mm. Iya, Ditanyain dan ternyata Karisna memang nih, ada apa? nggak ada cerita first love ya? Cerita first love. Oh Ada banyak, dong. ada Raja banget, yang ada. cinta, yang jatuh cinta dengan orang yang salah juga ada. Dengan cerita orang yang tepat juga ada. Yang mana Ada Rel? ada. Yang The paling Moon berkesan? Embracing the Sun. The Moon Iya Embracing betul. the Sun itu dia kan cinta pertama, ketemu waktu kecil. Dan kalau aku cari itu dia si Raja Rajanya. Si Raja Honjong itu sebelumnya si Choljong yang sekarang. Mm-mm. Jadi Oh. raja
raja yang diperankan Kim So Hyun itu adalah raja yang naik tahta umur 18 dan dia satu-satunya raja yang masukin apa ya? Yang memasukin cewek yang dia suka ke istana secara diam-diam gitu. Jadi dia sendiri yang milih ceweknya. Oh, Kalau boleh. Itu jadi permaisuri. iya nantinya karena kan setelah dia dinikahkan dengan ratu itu nggak punya anak karena kan dia nggak suka sama ratunya. Dia nggak suka sama ratunya, jadi bisa ranjang kan. Jadi bisa ranjang ya nggak punya anak gitu. Bangsa katanya nggak suka juga punya anak sih 2. Itu dia bedanya ya, itu bedanya ya. Coba ditelusuri itu Wangso nyata apa enggak gitu. Kalau si Hanjong ini benar. Enggak, si Wangso memang punya anak 2 dari permaisuri yang dia nggak suka si siapa sih Kang Hana ya yang jadi permaisurinya. Kang Hana. Katanya nggak suka kan, tapi ada anaknya 2 laki lagi sebelum. Iya, mukanya tuh ini ya untuk mempertahankan keturunan ya, garis keturunan royal itu. Jadi kayaknya kalau nggak punya anak memang nggak ada. Kayak si Mr. Queen tuh belum punya anak. Nggak punya anak dia. Itu termasuk si Mr. Queen itu kan si Choljong itu raja ke-25. Onjong itu raja ke-24, dia nggak punya anak. Jadi yang jadi rajanya si Choljong. Choljong juga nggak punya anak. Maka setelah Choljong itu, Raja Gonjong itu juga orang lain gitu. Istilahnya bukan anaknya dia. Itu sudah mulai Kacau. apa ya? Sudah mulai longgar gitu. Udah mulai nggak ada keturunan. Gitu tuh misalnya boleh nggak sih kalau dari anaknya selir? Nggak bisa ya? Sih. Kayaknya nggak bisa. Sejanya dari selir, nggak ya? Harus dari permaisuri aslinya ya? Tapi emang sih sering ya, selir itu sering digojok-gojok buat, ayo kamu harus hamil punya dari anak, raja gitu kan. Mungkin selirnya kalau punya anak jadi permaisuri gitu nggak sih? Ya kalau cewek. Oh, kasih selirnya. Bisa jadi. Permaisurinya nggak punya anak, terus selirnya punya anak, ternyata anaknya laki gitu. Bisa jadi Wangseja si anaknya nih. Bisa jadi sih, aku belum pernah lihat ya, tapi kayaknya si selir itu, sorry, Moon Embracing the Sun lagi ya. Boleh. Kakaknya Kim So Hyun itu dia anak selir, jadi dia nggak bisa naik tahta. Makanya dia itu kakaknya Kim So Hyun, tapi anak dari sulung beda kan, ibu. anak sulung raja kan, tapi dia nggak bisa naik tahta gitu. Karena si rajanya punya anak beneran. Oh iya. Seru ya. Gitu. Seru. Biasanya yang paling berkesan tuh apa, Rel? Maksudnya drama di era gimana sih? Drama sagek mana yang paling berkesan buat Rela gitu loh maksud aku. Sebelum banyak satu nggak boleh banyak. Waduh. Ayo coba sebutin 3 dulu, terus nanti aku pilih 1. 3 ya, aku suka Tale of Nokdu, terus Warang, terus ya itu Moon Embracing the Sun. Itu aku tebak Moon Embracing the Sun deh. Moon Embracing the Sun suka, soalnya suka karakter rajanya di situ, suka juga karakter si ceweknya. Rata-rata cewek-cewek yang ada di Sagek itu lemah gitu, terus nerimo gitu kan, kayak orang Jawa zaman dulu gitu. Gak punya power apa-apa gitu. Sementara di Moon Embracing the Sun itu si ceweknya tegar gitu, terus cerdas. Jadinya seneng gitu ngelihatnya. Tapi terlalu powering juga kayak Mr. Queen tuh juga kayak gimana sih? Kayak ratu aneh. Itu. Ya nggak apa-apa, itu mah bohongan. Oh iya bener. Cuman kebayang gitu kalau ratunya tuh terlalu menyetir, tapi ibu surinya juga gitu. Jadi pilih yang mana sih raja, kan bingung ya. Cewek-cewek yang powerful di Sagek itu yaitu ibu suri. Iya kan, ibu suri tuh selalu menentukan jalan hidup anak dan jalan hidup politik gitu. Iya, jadi bagian ratu permaisuri gitu sebenarnya mereka juga pernikahan politik kan, bagian dari pernikahan politik gitu. Jadi yang powerful itu sebenarnya
Ibu Ibu Ratu Suri. gitu. Ibu Ya, Suri berarti ya. kenapa ya? Berarti kejawab dong. Kenapa si siapa dulu ibunya Wangso itu mempertahankan Hmm, anaknya biar jadi raja? Awalnya yang ya. diajuin anaknya yang kedua, anak yang pertama. Terus habis gitu Wangso punya bekas Mm-mm. suka jadi nggak diajuin. Habis itu anak yang terakhir. Iya, Ternyata ternyata aku baru tahu dia tuh mempertahankan perannya sebagai Ibu Suri agar dia tuh iya kelihatan benar. banget gitu di sejarah. Sama kayak di Mr. Queen ini juga gitu. Jadi si Ibu Suri yang dari Andong Kim ini Andong Kim. untuk mempertahankan pengaruh keluarga Kim di pemerintahan itu ya dia ngawin-ngawinin Nah, cewek-cewek dari cewek-cewek dari keluarga Kim keluarga gitu Kim. raja. Makanya rajanya dia pilih yang Bisa disetir ya. uneducated, pilih yang powerless gitu rajanya supaya ya udah raja mah gue setir aja gitu. Yang penting lu nikah sama orang keluarga gue gitu. Dan Coba itu nih, nyata Len. Karisna nih bilang, mungkin pas jadi ratu dia nggak powerful, pas udah jadi ibu suri dia jadi dapat power. Nah, itu Ya jadi bisa persaingan jadi antara mantu dan mertua itu mertua. berarti ya. Itu kayak film Indonesia sebenarnya ya. Ini ada lagi nih, ini bahas Kadramaya. Aku nunggu akun IG yang bahas Bollywood. Ini siapa? Adelia Hah? Nisa. Oke, nanti Bollywood kita minta tolong sama Lita. Terus Rel, aku tuh pengen tahu ya, gimana sih cara ngapalin nama-nama raja yang susah itu? Wah, gak diapalin. Gak bisa diapalin ya? Enggak lah, Bisa aduh ya apal di ampun luar kepala ya? diapalin. Enggak aja, Pas nonton tuh langsung cuma karena nancep gitu. baca. Mm-mm. Ya karena Aku yang sering paling, baca-baca aja sih. karena yang aku tuh yang Soalnya paling mirip-mirip berkesan. juga namanya. Iya, ada jong-jongnya di belakang semua kan, Guangjong, Iya. Jongjong, Hejong, gitu-gitu ya. Tapi Oh sebenarnya ya. aku tuh terkesan pas nonton Moon Lovers tuh karena jadi dalam satu drama menampilkan 4 raja Hmm. gitu. Terus 4 raja tuh aku Mm-mm. bisa dengan cepatnya menghafalkan. Yang pertama tuh gini ya, gara-gara Nah nonton itu Moon Lovers kan. tuh, itu bucin banget. Habis gitu Ya itu kalau karena sering ditonton kan, sering dibaca, lama-lama ya di luar kepala hafal lama-lama. bukan dihafalin gitu, gila aja ngapalin Bener sebanyak ya. itu. Sebanyak itu 25. Itu baru era Joseon. Belum lagi Iya, Goryeo. iya, Itu belum banyak lagi raja banget. sebelumnya. Mm-mm. Tahu nggak Rel? Ada sejarah yang ini Rel. Nama raja, tapi Mm. sebenarnya itu bukan nama aslinya. Jadi misalnya kayak Guangjong, Mm-mm. nama Mm-mm. aslinya siapa? Jongjong, nama aslinya siapa? Tahu Mm-mm. nggak Rel? Sejarahnya itu Mm-mm. dari mana? Itu kayaknya dari ini deh, dari apa ya, semacam penamaan dari pemuka agama atau apa ya namanya ya kalau dulu itu. Ya pemimpin spiritual lah gitu. Kayaknya dari situ ya, dari situ Jadi kayak nama kasih kehormatan nama gitu ya? nama kehormatan yang punya arti bagus gitu, yang punya arti Oh, powerful lah sebagai raja gitu. Jadi iya, iya, iya. ya itu namanya nggak jauh-jauh dari kata-kata itu gitu. Kayaknya sih gitu. Bener. Maknanya pasti diambil yang bagus-bagus. Meskipun kita juga Iya nggak tahu artinya apa, bener. tapi disebutnya enak Iya. banget. Oh, itu eranya zaman Guangjong, selalu Guangjong yang diinget. Padahal ada Raja Mm-mm. Sejong yang paling Mm-mm. terhormat di Korea ya. Sebenarnya, Mm-mm. Paling itu kan artinya itu. oh tadi aku pengen ngobrolin itu dong drama Sagek yang paling berkesan buat Rela gitu. Kenapa dia berkesan? Apa? Moon Sagek Embracing Moon tadi. Embracing. Sudah toh. Sudah toh. Kenapa Ya berkesan? kan aku Kan tadi aku nggak bilang, tahu. iya soalnya kan senang ceritanya tuh nggak menye-menye gitu, Oh nggak iya terlalu ya, nggak menye-menye lah. terlalu penyebutan. Itu endingnya gimana sih? Aku tuh lupa loh. Moon Embracing. Rajanya juga punya apa ya? Rajanya punya pendirian dari sejak dia remaja. Rajanya punya pendirian gitu. Kalau saya suka sama cewek yang itu, gitu. Jadi terus cewek yang ini bodo amat. Oke lah, saya nikah sama kamu gitu. Tapi saya nggak mau tidur sama kamu. Saya nggak suka sama kamu gitu. Dia persisten gitu sampai sampai di akhir-akhir dia tetap nggak kegoda istilahnya sama si permaisurinya gitu. Tapi pada ininya kan sih kan pada kenyataannya si Raja Honjong itu mati muda memang. Hah? Oh iya? Endingnya gitu? Oh tapi Iya. bukan ya? Bukan endingnya ya? Bukan kalau di dramanya enggak. Kalau aslinya Oh, iya.
Oh, Kalau tapi di dia sempat dramanya mah happy sempat memerintah ending. berarti. Sempat Sempat, memerintah. Oh, berapa sempat. lama tuh? Sebentar kayaknya cuma sekitar, aduh berapa tahun ya? Nggak inget, tapi ya lumayan lah. Nggak perlu Oh, dihafalin nama aktornya, inget tokohnya aja. iya betul. Iya. Tapi aku paling ingat Wangso. Wangso itu paling Eh, lama memerintah iya. Joseon. Ngomong-ngomong itu drama yang ceritain tentang Wangso itu ada berapa drama, Len? Aku tuh Selain pernah si pernah cari, tapi Partrio aku itu, heeh. baru nonton dua. Jadi Moon Lovers Mm-mm. itu sama Mm-mm. Shine and Go Crazy yang main Jang Hyuk waktu itu. Changyuk, Sama oke. Oh Karakternya Yun sama So. nggak? Si, Karakternya uh, lebih kelam itu sih Shine and Go Crazy karena dia bener-bener gak ada bercandanya. Kalau di hmm, Moon Lovers kan awalnya pakai ada lucu-lucu ya Baekhyun, pangeran-pangerannya itu, lucu-lucu. heeh. Ada Ini Baekhyun, nggak ada. ada mewarna yang ini nggak ada. Jadi bener-bener kisah Hmm, Wangso dan si putri apa sih dia tuh jadi ceritanya emang diceritain Wangso tuh suka sama seseorang yang bukan jadi permaisurinya, jadi emang dia punya cinta ya, sendiri. Di Shine and Go heeh, Crazy juga gitu sampai akhirnya kalau nggak heeh. salah mati sih. Akhirnya Oh, maksudnya cewek yang disukain Wangsonya mati mati. juga. Oh, Enggak, ceweknya, cewek yang oke. disukai juga. Jadi persis-persis kayak si Wangso yang di Moon Lovers gitu. Terus Kalau yang kayak yang Moon Lovers kan hilang ceweknya. oh, tapi kan meninggal juga, Rel, sampai Oh iya, dibakar meninggal juga, itu. meninggal dulu ya. Mm-mm. Benar-benar. Iya, terus dia yang nangis Bombay. Terus aku dia waktu yang kejadian itu aku langsung ngomel-ngomel dari kemarin kenapa nggak ditangisin gitu ya, nggak dikejar gitu. Begitu udah meninggal aja ditangisin. Ih, sebel banget. Aku tapi ada Oke, oke, kejadian oke. itu nggak Rel? Ada scene yang favorit di Moon Lovers nggak? Hmm, enggak sih. Apa ya? Aku nggak ingat juga. Tapi semuanya suka deh. Jadi pada saat pada saat dia perpisahan sama si kakaknya itu kan memang digadang-gadang sama orang-orang untuk memberontak ya, untuk memberontak. Ayolah rebut kekuasaan. Kamu kan berhak juga gitu kan. Mm-mm. Oke, oke. Iya, freezing bener Nah, tadi. si kakaknya itu nggak mau gitu. Jadi si si Kim Soyun, aduh namanya Kim Soyun ya lupa aku nama ininya. Si si rajanya itu udah inilah, kakak jangan jangan apa ya istilahnya, jangan musuhin aku gitu, bahwa kita berteman aja gitu. Nah si kakaknya kan memang sudah sakit hati, ya sebenarnya sakit hati, udah dia nggak dapet tahta, cewek yang dia sukain juga disukain sama raja gitu. Istilahnya kan kalau udah suka sama cewek yang disukain raja itu udah kayak nggak ada harapan lagi kan ya, istilahnya lu mau lawan raja gila aja gitu kan. Mau lari Jadi kemana pun juga nggak akan bisa iya bisa pergi ya. gitu. Kalaupun misalnya si cewek itu milih kamu daripada raja, itu kamu udah terancam gitu kan, kamu udah dalam bahaya gitu. Nah Tapi tapi Eso ya tuh milih milih tidak bersama raja dengan melukai dirinya sendiri itu mungkin gak sih? oh ya Nolak tapi ya aja gitu. iya, tapi yang kalau udah punya anak dari raja kok. Oh iya. Iya. Ya, ya harunya sih di situ bahwa akhirnya si kakaknya itu memang memang nggak punya niat untuk mengalahkan Jadi adiknya raja. gitu. Dia nggak dia nggak, dia pura-puranya mau memberontak padahal dia akhirnya membuktikan adanya korupsi dan lain-lain gitu dari si cecunguk-cecunguk bawah yang ngomporin dianya ini gitu. Dia malah nggak, dia malah Eh, ngebelain si raja walaupun akhirnya dia mati gitu. oh, tragis juga ya terakhirnya ya. Iya, cerita kakaknya Oh, ini sih nggak nyata gitu. Tapi ya, oh iya, jadinya kakaknya kan nggak nyata. nggak. Tapi jadinya kan dramatis gitu ya. Jadi, jadi kan, Iya, iya jadi benar menarik kan dramatis. si Sageka ini jadi Eh, menarik gitu bahwa ada intrik-intrik lain dari cuman kisah cinta raja dan cewek gitu kan. iya, ada pertanyaan dari Kak Risna. By the way, jadinya ada berapa dinasti sih di drakor biasanya? Ada berapa dinasti Rel? Ada berapa Len? Ada prehistoric ya, ada proto Three Kingdoms, ada Three Kingdoms, habis itu Three Kingdoms yang terdiri dari Silla, Baekje, sama Goguryeo. Habis itu kan mereka bergabung menjadi Unified Silla. Habis Unified Silla
terus pecah jadi Goryeo. Ya, habis Goryeo baru Joseon ya. Mm-mm. Benar nggak? Bener. Kayaknya ya aku nulis kok itu. Dari Joseon terus kemana lagi Rel? Habis Joseon Jepang udah ya? dia kan pendudukan Cina. Jepang, iya. Nggak, dia pendudukan Jepang dulu. Pendudukan Jepang dulu. Nah, habis itu dia apa sih? North South itu Mm-mm. pokoknya ada konflik itu, tapi belum pembagian Korea ya. Nanti setelah Korean War baru pembagian Korea gitu. Itu masih panjang lagi dari mulai pendudukan Jepang ke arah pembagian Korea. Pembagian Korea kan baru tahun 19 sekian gitu, 1940-an sekian. Nah, itu Nah, Karisna penjelasannya. sedangkan kan si Joseon aja berakhirnya tahun early 1900-an ya, masih baru ternyata. Kukira dulunya lama banget gitu zaman kerajaan itu, kayak zaman-zaman kitanya Majapahit, Mataram itu kan Bener. udah lama banget ya. Udah lama Tapi banget. ternyata si Joseon itu ternyata baru kemarin-kemarin juga. Makanya setelah eranya Raja Seoljong ke bawah ini udah banyak pengaruh yang masuk lah ke Joseon, dari mulai penetrasi Katolik Anglikan gitu, dan udah banyak orang-orangnya yang memeluk agama Katolik gitu. Oh, aslinya Heeh. aslinya mereka Confucianism. Ah, itu ya. Confucianism, iya. Confucianism. Oke, aku hafalin dulu. Soalnya aku tuh paling inget pas ini tuh lagi nonton Diary The Watchmen kan. Itu tuh Raja Hejong. Raja Hejongnya raja setelah itu, waktu di drama Moon Lovers tuh dia raja yang ketiga, abis Tejo Wanggun, terus yang kakak pertamanya ini, terus si kakaknya Wangso ini, Raja Hejong ini. Ternyata kenapa dia meninggal dengan cara yang seperti itu gitu. Meninggalnya kalau nggak salah waktu itu halusinasi, kayak dia tuh selalu kedengeran suara mati, bunuhlah dia apa gitu. Jadi kayak terpengaruh itu gitu. Jadi dia sering ke kuil, sering memuja dewanya gitu. Ternyata memang ada sejarahnya, waktu di zaman itu tuh kekuatan Saman tuh lagi gencar-gencarnya gitu. Antara Saman yang gunung dari klan ini bertengkar, kuat-kuatan itulah, kuat-kuatan sihir gitu. Ternyata waktu salah satu dari yang sihir, misalnya yang jahat dan yang baik gitu, yang jahatnya menang, ya rajanya ikut terpengaruh dari sihir itu gitu, makanya halusinasinya kuat. Dari maksudnya aku tuh seneng banget Zaman-zamannya banyak ini ya, banyak praktek-praktek mistis gitu. Oh, iya. Nggak cuma di Indonesia aja ternyata. Iya, ternyata emang kekuatan alam. Terus itu mereka percaya banget gitu. Terus sama itu Rel, apa namanya, saat pemujaan peminta hujan itu di Queen Seven Days ya, itu tuh ternyata keluar juga di Moon Lovers kan juga ya, nama yang raja yang dari langit bakalan memimpin prosesi itu gitu. Ternyata emang berpengaruh gitu. Jadi antara raja itu memerintah sebuah zaman itu bukan seolah apa sih, kayak pemilihan presiden gitu. Lu aja bukan gitu. Jadi mereka tuh dipilih berdasarkan kehendak langit gitu katanya. Terus habis gitu ada apa, kejadian tentang ritual pemanggil hujan itu juga katanya kehendak langit. Ketika alam itu bersinergi dengan raja, maka rakyat dan kerajaannya bakal tenang, bakal jauh dari kekeringan, bakal adem ayem gitu. Ceritanya begitu kalau zaman Joseon. Jadi menarik banget. Terus habis itu pertanyaanku berikutnya nih. Ada nggak sih Rel strong way kita buat nonton Sagek gitu? Iya, kenapa kok memilih genre Sagek, padahal itu genre yang paling apa sih? Kalau maksudnya kalau nonton populer tuh ya, istilahnya paling kayaknya tegang banget gitu. Nggak semua orang suka ya Sagek ya, bukan genre yang oke lah semua orang pengen nonton gitu, apa semua orang tertarik buat nonton, apalagi kalau lihat aktor-aktornya aslinya itu
kalau udah pakai dandanan Sage kan biasanya suka beda tuh. Beda Bener-bener berwibawa. ya, beda. Lebih berwibawa. Iya, beda suasana mukanya gitu. Jadi kan kita sering, oh si Anu yang main di Anu gitu kok nggak kelihatan ya. Bahkan si Kim Sun Ho yang Han Ji Pyong aja Iya, bener-bener. Beda waktu ya? main di Auranya. 100 Days My Prince itu nggak kelihatan gitu, nggak kelihatan aura second leadnya gitu. Padahal dia tuh di situ jadi second lead juga, second lead yang lebih ngenes bahkan daripada di startup gitu. Tapi itu dia nggak kelihatan mungkin karena kan penampilannya kalau di Sagek itu bajunya begitu-begitu aja kan, bajunya nggak punya alternatif style yang lebih gimana gitu. Udah gitu tatanan rambut juga kan nggak ada kan, kalau di Sagek tatanan rambutnya semua Selalu ke atas. disanggul. Bener. Udah gitu pakai topi terus kan, apalagi kalau si orang-orang bangsawan pakai topinya yang ada kalungnya itu loh. Oh iya, bener. Apa Ada kalung? gininya. Iya. Jadi kan penampilannya begitu-begitu aja ya kalau di Sagek itu gitu. Jadi orang nggak prefer kayak kurang gitu, eye candy-nya kurang gitu kalau di Sagek gitu kan biasanya nggak Bener-bener. terlalu kelihatan banyak Wow, cakep-cakepnya gimana gitu. Mm-mm. Tapi sebenarnya ini obrolannya Kak Rila sama Kak Rijo. Katanya katanya Lee Jung Gi tuh terperangkap di perannya di Wangso. Jadi dia tuh begitu nggak pakai hanbok, nggak pakai baju kerajaan, berkurang. Itu setuju nggak? Aku enggak. Aku Oh, iya. enggak. Aku sekali Jung Gi kan di Flower of Evil. Dan Masih jadi dia di- tidak di- terjebak di tokoh Wangsonya itu ya? Menurut aku sih enggak. Dia kayak di Flower of Evil sama di Criminal Minds kan dia apa ya? Jadi tokoh yang mirip-mirip dingin gitu, apa ya? Bukan bengis amat gitu ya. Iya, dingin lah gitu, kelihatan dingin gitu dia. Jadi menurutku sih, tapi dia memang cocok meranin yang kayak begitu. Cocok kalau misalnya jadi Wangso itu dia cocok gitu. Katanya Kari tuh, maaf kami Wangso garis keras. Ya itu. Makanya perlu sudut pandang lain. Kalau sesama Wangso garis keras yang nonton, sama Wangso garis keras yang ngobrol ya jatuhnya kayak begitu, terjebak mulu gitu kan. Tapi aku Coba setuju ngobrolnya sama sih. saya. Jadi bukan dari tatapannya sih, dari suaranya aja. Aku tuh kalau dengerin dia di drama lain tuh berasa kayak Wangso yang ngomong gitu. Saking kuatnya karakter si Wangso itu gitu. Sampai sekarang tuh image Wangso nggak bisa hilang gitu. Apalagi yang paling inget tuh pas dia ngelindungin Ayu yang pertama kali si Dayang Oh-nya meninggal itu, kan si Wangsonya kayak jadi bad itu loh, yang dia ngelindungin Ayu pakai jubahnya. Tidak, itu tuh Dramatis Wangso. banget bang, pakai payung aja napa? nggak ada payung kan. Ada. Loh, Kalau payungnya kan kayak payung kertas gitu, itu emang bisa buat iya, beneran kalau lindungin misalnya ya? pada kehujanan kan suka pada pakai payung gitu. Iya nggak tahu Iya. sih. Kalau Nanti kalau ada pakai payung kan laminasinya. jadi apa namanya? Jadi bubar imajinasinya gitu. Langsung kan kelihatan Iya. gagah gitu sebagai payung, kan lucu banget ya. Kurang dramatis kalau pakai payung gitu kayak. Itu scene yang Nah, paling iya tuh. memorable banget. Ada Bunda nanya Wangso itu tanda tanya. Iya Bunda, nonton lagi Bunda. Jadi ceritanya kita tuh terwangso-wangso karena nonton Moon Lovers Bun. Bunda nih baru nonton real ceritanya, tapi Moonlight, Love in the Moonlight Love in the itu Moonlight sih. itu ya, Park Bo Gum ya. Itu. Iya. Aku berhenti di beberapa episode Bun. Maaf ya Bun, soalnya Oh itu, iya, ada juga Lendi. Berarti nggak selalu ya, maksudnya nggak semua saga kalian ditamatin ya? betul sekali, karena kurang enggak ding, aku nggak boleh bilang gitu. Karena aku suka Park Bo Gum, jadi aku mencoba menonton, ternyata tidak sesuai ekspektasi, karena menurutku Ceritanya berarti. dramanya idenya itu mirip kayak Sung Kyung Kwan skandal, jadi aku tuh Oke. pas nonton awalnya tuh kayak yang udah kepikiran, ini kemana sih arah ceritanya gitu. Tapi sebenarnya mungkin nggak mirip-mirip juga sih. Cuman aku aja udah mindsetnya udah kayak Sung Kyung Kwan skandal ya gitu. Tapi kalau Sung Kyung Kwan skandal aku nonton, soalnya ada Jungki. Sampai tamat.
Sampai tamat. Soalnya ada Song Joong Ki. Itu Kan waktu itu Sungguh dia Swandal itu tentang apa? Song Ki tentang Pelajar-pelajar pelajar-pelajar. Sungguh. Iya, itu tuh Heeh. mereka kayak beneran siswa gitu, terus pakai Heeh. baju-baju pelajar yang sederhana, tapi tetap kelihatan kalau mereka tuh kaum terpelajar gitu. Jadi Mm-mm. persis kayak Juwon waktu di My Sassy Girl. Jadi kayak Mm-mm. baju terpelajar sama baju bangsawan tuh beda. Lebih kelihatan gimana sih? Kelihatan lebih pinter gitu menurutku. Maksudnya aura lebih Mm-mm. keluar. Karena Sugiun Skandal tuh yang main juga si itu kan, Yuchun kan, Park Yuchun. Mm-mm. Aku suka Park Yuchun gitu ya. Terus dia nongol lagi di Rooftop Prince. Aku jadi nonton Pelajar- Rooftop Prince juga. Pelajar-pelajar saat apa? Saat zaman dulu juga kan di ini ya, di apa? Punya posisi lebih dihargai gitu Terhormat. kan di masyarakat kan. Heeh. Karena mereka Karena emang- disiapkan buat jadi pejabat. Karena memang nggak semua orang bisa menyekolahkan anak kan, kayak zaman kita aja gitu, Gitu. zaman Iya sih ya. zaman Indonesia belum merdeka kan, yang sekolah pasti orang-orang yang punya pengaruh di Priai-priai masyarakat, gitu. Mm-mm, priai gitu. Jadi zaman Joseon pun begitu, yang sekolah pasti bangsawan, tapi memang bangsawan tidak selalu masuk kerajaan, kayak gitu sih Oh kayaknya ya. iya. Iya, iya benar-benar. Si itu sorry kepencet. Iya iya. Beberapa beberapa drama Sagek juga kan banyak menampilkan pelajar-pelajar ini kan, meskipun nggak tahu digimanain sih, tapi iya si pelajar Sung Kyung Kwan ini ada kelihatan kelihatan perannya gitu, kelihatan pengaruhnya pada saat itu gitu. Memang di apa namanya ya diperhatikan gitu. Beberapa kali memang ada terus sosok-sosok pelajar itu tuh pada seliweran di istana itu tuh ada terus gitu, meskipun GJ gitu ya, kadang ada yang cuman cameo doang gitu, tapi itu ada gitu, selalu ada gitu, menandakan bahwa memang posisi pelajar saat itu eh Joseon itu memperhatikan pendidikan orang-orangnya gitu pada saat itu. Tapi Rel, kayaknya Bunda bilang gini nih, Bunda kecewa Apa nih? karena kok aneh sih. Bunda kecewa. Love in the Moonlight itu. Enggak, maksud aku bukan aneh yang gimana, mungkin karena pernah lihat film drama sebelumnya gitu, Bun. Iya. Sebenarnya kalau nonton banyak juga pelajaran yang bisa diambil. Cuman karena image-ku tuh Park Bo-gum, terus habis gitu si ceweknya nyamar jadi perempuan, terus aku udah nonton yang Sung Kyung Kwan, Bun, gitu, Bun. Anehnya bukan aneh yang gimana-gimana sih. Anehnya karena aku sudah tertancap ke drama sebelumnya gitu. Gitu, Bun, biarnya, Bun. Ini ada Bunda suka karena banyak perpustakaan. Iya, Bun. Kalau misalnya merujuk ke ini ya, ke literasi, Bun, itu di 100 Days My Prince itu rajanya suka nulis jurnal. Rajanya rajin nulis jurnal. Jadi dan justru karena dia rajin menulis jurnal itu setiap hari, di situ dia menyelamatkan dia dari lupa ingatannya gitu. Jadi si jurnal-jurnalnya itu yang mengingatkan dia kejadian-kejadian sebelum dia lupa ingatan gitu. Itu Bun, jadi ada hikmahnya gitu. Jadi gini lah ada fungsinya kita menulis jurnal itu supaya kita mengingat kejadian di masa lalu. Bahwa ada dokumentasi gitu yang kita buat. Jadi pertanyaan dari Kari. Kak, kalau bisa nyamar jadi cowok, mau nyusup kemana? Kerajaan Joseon atau istana? Kerajaan Joseon, istananya siapa gitu mungkin ya maksudnya. Nyamar jadi cowok. Kenapa harus jadi cowok? Iya, jadi cewek kan bisa. Mungkin cewek masuk ke istana lebih susah mungkin ya. Kalau jadi cowok kan bisa nyamar jadi pegawai kerajaan itu loh, Rel. Cewek juga kan bisa jadi dayang. Iya sih, jadi sanggung ya. Tapi sanggung tuh kekuatannya kayak pembantu gitu. Gimana sih jahat yang ngomong gitu? Gak boleh. Emang, iya kan itu dayang juga kan lewat koneksi kan seringnya dibawa gitu sama orang istana kan. Sama lah kayak sekarang gitu. nyari orangnya by koneksi kan.
Kalau Rela nggak mau jadi cowok, Kari, maunya jadi cewek, cenah. Kalau aku mau deh jadi cowok. Jadi Asalkan, permaisurinya siapa kali? oh, kalau nyamar masuk ke dramanya siapa ya? Wangso lah. Biar ketemu sama Wang Wook. Ya ampun. Aku tuh waktu Wang Wook yang sebenarnya agak tricky ya ngelihat Wang Wook tuh. Jadi waktu dia terakhir berpaling dan memusatkan seluruh impiannya pada Heso tuh seneng. Cuman di satu sisi pas dia harus membela keluarganya aku juga seneng sih sebenarnya. Itu keputusan yang terbaik gitu. Mana ada Iya, anak iya. yang mentingin orang baru gitu, mengorbankan Iya. segalanya. Aku seneng sih sama Wang Wook dengan keputusan meskipun sedih dan terakhirnya dia diasingkan. Oh tidak. Dia Oh, itu kan menua happy ending buat dengan dia. kesendirian. Dia berdamai dengan dirinya dan keluarganya sih. Iya. Cuman dia tidak Iya. bisa mendapatkan orang dicintai kan tetap aja sedih, Rel. Selain terwangso-wangso juga terwang-wuk. Nyamar jadi Itu bukan apa, jodoh Kak Len? mungkin. Iya sih, kalau ngomong gitu ya, udah nggak jodoh dari langit. Nggak jodoh kata sutradara. Jadi inget startup dong ya kalau nggak jodoh. Katanya Kak Ri nyamar jadi apa? Nyamar jadi apa ya? Kalau di Wangso nyamar jadi Jadi patung. Jadi apa ini? jangan dong, jadi adiknya Wangso nggak boleh. Kok jadi adiknya Wangso sih? Jadi apa dong? Aku nggak ngerti jadi apa ya. Mungkin jadi kalau dari Dayang aku jelas nggak mau sih. Soalnya Dayang tuh menurutku menyedihkan gitu. Dia tuh setiap ketemu raja aja harus nunduk, gimana bisa mengagumi kegantengan raja coba, ya kan? Dia nggak mau jadi Kalau Dayang aku dan nggak pilih mau jadi jadi ini aja, aku sih pilih jadi pelajar Sung Kyung Kwan aja lah. Dia posisinya netral. Tapi bisa netral. seliweran di Tapi istana. tapi juga Cara jadi koki. Oke, boleh. jadi Jadi koki. Oh, jadi Bunda ibu suri nyamar tidak. loh. Kalau jadi ibu suri nanti terjebak. Nanti aku haus kekuasaan. Tapi jadi Ibu Suri tuh berkesempatan buat pakai baju bagus-bagus loh. Masa mengagumi anak sendiri, jadi mengagumi raja mengagumi anak sendiri kan? Tapi aku tuh ada bagusnya juga. Gimana sih? Jadi dia tuh bener-bener mempertahankan apa sih eksistensinya gitu. Siapa? Ibu Suri. Oke. Aku tetap membela Ibu Surinya Wangso meskipun terakhirnya dia jadi gelo ya. Gelo. Tapi kan ya namanya kekuasaan lain kalau sudah terlalu Bener. lama itu kan jargon terkenal di politik itu ya power tends to corrupt gitu. Jadi kalau dia udah kelamaan itu udah bakal nggak bener lah endingnya. Udah gak Jadi sehat ya. jadi yang ada malah nggak jadi apa ya, nggak jadi diingat-ingat oleh penerusnya gitu. Jadi yang diingat itu ya biasanya yang jelek-jeleknya aja gitu, karena dia sudah terlalu lama. Yang diingat bobroknya, yang diingat korupsinya gitu, yang diingat yang begitu-begitunya gitu. Pada saat dia jaya-jayanya justru ketutup sama yang jelek-jeleknya itu. Orang kalau Joseon itu kan dari 1300-an sampai 1900 tuh kan lama banget kan? Tapi emang Lama banget. di mana-mana pemerintahan tuh banyak nggak sehatnya sih. Ya. Kelihatan. Iya, makanya kelihatan. jangan terlalu lama. Makanya iya. Ya Allah, Kak Pea Enwu udah kelamaan berdarah. Aduh, Kari, oke. Kita akan bahas itu nanti di satu Instagram khusus buat Kari doang. Oke. Terakhir, Rel. Terakhir. Ini Nah, terakhir apa belum nih? Ada yang mau tanya lagi nggak? Nih, pemirsa, yang bikin enggak. penonton Instagram. Ada yang mau ditanyain lagi nggak tentang Sagek? Mumpung ada Rela yang sering nonton Sagek. Aku tuh coba-coba bagian apa yang dari Moon Lovers itu adalah sejarah. Ya, yang fakta apa? Apakah memang dia punya saudara sebanyak itu atau memang dia ngebunuh semua saudaranya? Enggak. Jadi aku iya enggak. Iya, jadi
fakta sejarah. Aku tuh sampai baca bolak-balik gitu. Sebenarnya gimana ya, tapi terlepas dari sudut pandang ya, sejarah tuh selalu ada yang diuntungkan dari yang menulis gitu. Jadi nggak Iya, bisa bener-bener faktanya begini gitu, karena iya. bayangannya kayak kotak aja, kita ngeliat dari sini beda, dari sini beda gitu. Tapi yang aku baca, Wangso itu emang raja yang sangat awal dia tuh merubah sistem pemerintahan gitu. Jadi awalnya sebelumnya itu sangat dipengaruhi sama keluarga, sangat dipengaruhi sama saat mengambil keputusan politik, terus habis gitu waktu apa tuh namanya, petani harus dikenakan pajak setinggi-tingginya. Nah, kemudian saat Mm-mm. Wangso ini petani itu benar-benar dibebaskan dari pajak. Terus habis itu benar-benar merubah sistem kerajaan itu gitu. Dan itu waktu di film Moon Lovers kan digambarkan kalau itu tuh terjadi waktu dia brainstorming sama Heso kan gitu. Itu fakta sejarah itu. Memang Guangzhong itu merubah sistem pemerintahan pada saat itu secara besar-besaran. Makanya dia dicintai rakyat kecil dan tidak dicintai sama keluarga besarnya dia sendiri, karena tidak menguntungkan keluarga besar kan. Jadi otomatis Oh korupsi itu ya. jadi kurang gitu. Jadi dia Gitu. reformis ya sebenarnya ya. Iya bener, reformis. Mm-mm. Bahasanya Rela berat ya. Kayaknya aku nggak nyampe situ, Rel. Oke. Ini ada nggak Ada sadar? nggak sagek tanpa rebutan kekuasaan? Ada nggak ya? Ada. Aku My belum Sassy pernah Girl. nonton apa? My Oh, My Sassy Girl Sassy nggak ada. Girl. Itu drama paling aman dan paling ringan. Karena dia kan adaptasi dari film ya. My Sassy Girl tuh ada filmnya sebelumnya yang main Cha Tae-hyun itu. Itu tuh Mm-mm. film masa kini. Jadi terus habis itu diadaptasi ke film sagek di My Sassy Girl 2017 itu. Itu bener-bener gak ada ngeri-ngerinya sama sekali ya. Adalah dikit-dikit, tapi nggak tragis kayak sagek-sagek yang lain. Dan full color banget kalau nonton My Sassy Girl tuh. Jadi handbooknya bagus, kisah cintanya juga terus yang main Juwon. Oh tidak, itu drama sagek yang paling enggak juga, yang paling aku suka sih Moon Lovers. Itu tapi yang paling Sagek aman yang maksudnya. paling boring, Len. Sagek yang paling boring apa nih? Boring. Aku nanti Paling nyebutin paling judul ada yang sakit hati nggak? Harus banget Intinya ya. gimana gitu? Oh, tolong nggak mengatasi ketika boring ya. Itu tadi kan, Lenny nggak nyelesain semua sagek yang ditonton Enggak. juga kan? Mm-mm. Itu apakah karena boring, karena atau emang nggak cocok aja sama ceritanya? Tadi kan karena Biasanya Pak Bogum ya? iya, aku tuh gini loh. Jadi sagek itu harusnya dimaknai dengan sangat hati-hati ya, karena berkaitan sama sejarah. Tapi kalau misalnya kayak Mr. Queen kan udah jelas arahnya kemana. Arahnya memang drama komedi yang santai, tapi juga ada kisah Raja Choljongnya gitu. Tapi Moonlight ini agak abu-abu gitu. Dia tuh ada kasim-kasimnya yang menurutku kurang pada tempatnya gitu. Cuman ya murni Kasimnya cuman tuh karena kayak nggak srek aja ya. Bukan kasimnya tuh jelek gitu kan, karena bukan. itu kan selera ya. Iya betul, itu selera. Balik lagi sama selera. Tapi aku kalau sama Iya. Park Bo Gum seneng sih pakai baju pakai baju raja. Kalau Rela apa tuh drama yang nggak selesai? Sagek. Yang saya nggak ada aku karena Oh aku iya. pemilih, Oh karena dari aku awal udah tahu. pemilih, jadi emang aku nggak mau zong gitu. Jadi kalau misalnya mau nonton itu harus tahu dulu Riset dulu. sinopsisnya gimana, gitu. Sinopsisnya gimana, ini enggak gitu. Jadi karena nggak mau zong, jadi biasanya aku komit nyelesain sampai akhir. Meskipun ada yang endingnya di hujat-hujat lah. Benar-benar 2021 nih Rel. Kayaknya bakalan ada sagek lagi nih si Jisoo yang main. Di Kira-kira bakal ya, nonton yang nggak? Moon River, Moon River itu ya. Rising. Itu Nonton. kayaknya bakal sad Karena boy deh. Sad boy lagi Nggak. deh dia kayaknya. bukannya dia jadi lead ya, pas lead Dia ya. jadi lead, tapi lead yang tidak disukai sama si Kim So Hyunnya. Kim So Hyunnya kan ceritanya berambisi sekali. Terus dia tuh kayak dibuat jadi pijakan doang buat dia berhasil gitu. Jadi tokoh utamanya tetap si ceweknya. Dan dia tuh cuma jadi kayak
batu loncatan gitu. Aku aja waktu baca sinopsisnya udah sedih gitu. Aduh, Jisoo, kapan kamu bahagia, Apa? nak? Aku suka Kim Kim Soyun. Jadi bakal aku tonton. Oh iya, Dia Kim Soyun kayaknya imut banget sih. emang nggak spesialis cewek menyek-menyek ya, dia spesialis Iya betul, cewek powerful kuat. ya. Betul. Heeh. Tapi Kim Soyun tuh Bahkan sering banget di kan, udah pakai hanbok tuh sering banget. Kayak di sering Goblin aja dia sering udah jadi tokoh tokoh mudanya kan di Goblin. Terus di mana lagi? sering Di Rooftop Prince juga loh di ternyata. Dia masih kecil waktu itu. oh ada Cute banget, oh iya. ya di Moon Embracing Jusan juga dia ada Dia ada jadi ya? muda. Oh. Jadi mudanya Han Gain bareng sama si Yo Oh, Jin Go sama si Kim Yo Jung yang Kim Backstreet Yo Rookie Jung. itu. Oh, oke Mm-mm. oke. Aku itu Itu nonton tapi dia cuma juga ada. awal-awal. Tale of Nocturne juga kan dia jadi lead Oh iya female-nya. bener, jadi red female di Mm-mm. situ. Pas Iya, dia iya, udah cocok gede cocok. gitu. Terakhir Rel, kita dari tadi aku ngomong Nah, terakhir tapi gak terakhir-terakhir. Kasih kuat dong, kasih kuat buat teman-teman udah berapa drakor lama kelas. nih sebenarnya? Hmm, ini aku lupa ya dari raja siapa yang ngomong. Pokoknya intinya adalah bahwa menurut dia kerajaan itu adalah tempat yang paling di mana dia mengalami kesepian gitu karena semua orang tuh nggak ada yang bisa dipercaya gitu kalau di kerajaan itu karena sedekat apapun kamu sama orang ini itu bisa jadi dia nusuk dari belakang gitu ya itu memang terbukti di Oh, sedih beberapa saga itu banget. iya raja itu sebenarnya tokoh yang paling kesepian gitu karena dia nggak bisa percaya siapa-siapa aslinya masih Ah, menjadi rakyat jelata lah happy happy sebenarnya rakyat jelata juga nggak enak sih kalau zaman Joseon ya. ya Dikit-dikit difitnah udah langsung diambil loh, diciduk loh langsung. Itu iya serem banget. Kalau aku tetap quote favorit dari Wangso. Wangso itu pernah ngomong di episode ke-7 kalau hmm, ketika kamu tidak bisa masuk ke kerajaan, ketika kamu ingin masuk kerajaan itu susah, tapi lebih susah lagi kalau kamu ingin keluar dari kerajaan. It means kalau kamu nggak jadi siapa-siapa, ya nggak ya jadi siapa-siapa tuh beruntung juga gitu. Dan oh ketika kamu ya sudah terpilih menjadi raja, bukannya kamu tambah beruntung, tapi itu tambah, ya itu tadi relate sama relat, jadi tambah kesepian, jadi tambah tidak punya seseorang buat dipercaya gitu. Persis gak sih kayak Wangso waktu dia menerima raja tuh kan langsung si Nam Joyuk yang langsung pergi meninggalkan ya Wangso. ya Katanya kita udah gak adik-adiknya aja sevisi kan lagi. nggak mau Gak mau sama Wangso, ih sedih banget sih itu. Terus Heso juga udah yang bilang gak usah gitu ya, tapi tetap sejarah tidak bisa dipungkiri ya, kan dia memang sudah jadi, sudah ditulis di sejarah kalau dia jadi raja gitu ceritanya. Ini ada iya yang tanya lagi nggak, Bunda katanya nyimak-nyimak aja. Bunda nyimak nonton, tapi beneran Bunda ini jadi nonton Sagek. Oke, Cinggude. Ini nggak ada pertanyaan lagi. Kita sudahi saja IG Live kali ini oke karena udah sejam kita udah sejam. Karena kita bakalan oke hadir dengan live berikutnya yang menarik. Jangan lupa buat tetap stay tune di Instagramnya Drakor Class dan blognya juga di sosial media kita yang lain. Dan jangan lupa Drakor Class juga nerima kepenulisan tentang drama, tentang variety show, tentang apapun yang berbau Korea ya Rel ya. Kita ya nerima kalau mau kepenulisan. apa request tema IG Live atau request tema lain-lainnya silakan langsung aja di DM atau kirim email apa komen bebas Sip. selagi kita bisa Oke. Atau kalau mau turun tangan sendiri juga boleh banget. Nanti kirim ke email boleh drakorclass@gmail.com. Kita akan boleh dengan senang hati boleh menampilkan di blog atau kolaborasi ya konten-konten yang menarik. Oke, iya kalau gitu. Terima kasih Cinggude. Makasih Rel udah jadi tamu di thank you IG Drakor Len Class. Annyeonghaseyo. annyeong dah Sarange. Tetap nonton drama Sagek Sarange. ya. Bye bye. Annyeonghaseyo.